ana tamu karaoke nyangkat HP, angkat telepon bojone kok kamu cemburu. Kono angkat, angkat. Lah wong bojo-bojone dhewe kok kamu baper lho. Wonge ya teko iya. Ya melu guyu gitu loh. Musa ketika mendapat perintah dari Allah langsung jawab, siap dan 86 laksanakan. Wah. Kalau di Sarkem beda dan siap dan 69 laksanakan. Wah. Masuk matamu. Apa arep jaluk blangkone? 900 juta kita katanya. Blang, sandase matamu sandase. Kurang ajar. Blangkone 900 juta sandase. Yang pertama, izinkan saya minta maaf, sudah hampir setahun Pak RW ya. Saya tidak mengunjungi tempat ini. Karena, tolong tahun mbahmu, ayo. Baru setahun yo, kamu kangen sama aku ya. Mungkin hampir sekitar 8 bulanan atau 10 bulanan saya tidak nyambangi tempat ini karena berbagai hal. Tapi alhamdulillah Allah izinkan malam hari ini kita semuanya bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya, kesibukan mbak-mbak yang mungkin malam hari ini juga sudah janjian sama saya maksudnya gitu loh. Kita oleh Allah dikasih kesempatan terbaik. Mbak-mbak dan seluruh yang hadir yang saya muliakan, Allah itu ternyata menciptakan surga dan neraka sama-sama untuk ahli maksiat. Jadi surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat, neraka juga Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Kabar baik, ini bocoran surga. Allah menciptakan surga untuk ahli maksiat, menciptakan neraka juga untuk ahli maksiat. Maksudnya bagaimana Gus? Ini maksudnya. Allah menciptakan surga untuk ahli maksiat yang mau bertaubat. Sementara Allah ciptakan neraka untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Nah, akan saya ceritakan satu kisah yang saya tadi baca, saya tulis sebelum saya datang ke tempat ini. Yang saya berharap cerita ini bisa memotivasi kita semuanya untuk menjadi hamba Allah apapun keadaan kita hari ini. Mudah-mudahan kapanpun kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik. Kan dulu pernah saya sampaikan mungkin mbak-mbak yang baru ikut ini atau mungkin yang sudah senior, tapi saya yang kerja di sini selama-lamanya, nah, saya akan menjadi pegawai di sini selama-lamanya, nggak mungkin lah. Kalau toh kamu mau selama-lamanya, mungkin tamunya yang nggak mau. Gitu loh. Masa ngebon. Nah, ninggal KTP matamu. Ninggal KTP. Nah, hingga kemudian urusan seseorang di akhir kematiannya, di akhir hidupnya, itu menjadi rahasia Allah. Saya selalu katakan apa? Allah itu merahasiakan masa depan agar kita berprasangka baik. Makanya ini kan nggak tahu masa depannya besok seperti apa. Nggak ada yang tahu. Kalau saya bilang apa? Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Allah sengaja merahasiakan masa depan agar kita berprasangka baik, berencana yang baik, berusaha yang terbaik, serta bersyukur dan bersabar. Kenapa? Karena hidup itu isinya cuma dua loh, suka dan duka. Bagaimana cara menyikapinya? Bersyukur ketika suka, bersabar ketika duka. Lah ono tamu kuwi suka apa cita? Suka apa duka? Suka. Berarti ono tamu syukur apa sabar? Syukur. Lah tamune merongos? Merongos abape mambu. Duite pas-pasan. Serana pilihane belas. Pak Dan Ramil sering kesini, Pak Dan Ramil? Sering kesini? Oh belum. Ternyata Pak Dan Ramil belum pernah kesini. Insya Allah ini yang pertama dan nanti dilanjutkan sendiri. Iya.
nyikapinya cuma dua. Kalau kita mendapatkan suka, bersyukurlah. Kok yang belum apa kayak? Kalau kita berduka, bersabarlah. Samanya kemarin saya pengajian nasihat pernikahan. Sing lanang elek, sing wedok ayu. Jadi sing lanang elek oleh bojo ayu, bersyukur. Sing wedok ayu oleh bojo elek, bersabar. Jadi sesuk sing lanang mlebu surga mergo syukure, sing wedok mlebu surga mergo sabar. Nah, sehingga kemudian apa? Berangkat dari syukur dan sabar nanti kita akan berproses senantiasa pada jalan yang benar. Jadi para hadirin sekalian yang saya muliakan, bagaimana mendesain hidup sedemikian indahnya. Kenapa saya katakan demikian? Bahkan Allah memberikan kesempatan bagi kita yang dianggap ahli maksiat itu sampai ajal menjemput kita. Saya mau cerita bagaimana kemudian Nabi Musa satu saat diperintah oleh Allah untuk mengurus jenazah laki-laki yang menurut kacamata manusia ahli maksiat. Jadi ada ahli maksiat yang orang sekampungnya nggak mau untuk memelihara jenazah itu. Akhirnya apa? Allah perintahkan Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang paling gagah. Nabi yang paling gagah itu namanya Musa. Kalau nabi yang paling pintar namanya Khidir. Nabi yang paling kaya namanya Sulaiman. Nabi yang paling ganteng namanya Yusuf. Kiai yang paling ganteng namanya. Terima kasih, terima kasih. Saya ngomong orang ganteng matanya katarak. Amin. Ya kan saya bilang, saya itu tersinggung kalau ada mbak-mbak, mas-mas posting foto di media sosial, diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Iya. Loh, Pak RW ini wajahnya jelek, ini wajah palsu. Ya, lebih jelek mama. Nah, dinukil dari riwayat hadis dalam kitab Ushuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus jenazah seorang laki-laki. Ini saya sampaikan kepada kita semuanya apa? Bahwa pintu taubat dari Allah itu nggak pernah tertutup. Makanya salah satu quote Gus Miftah yang paling viral di bokong truk apa? Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dari Allah lebih luas dibandingkan lautan. Jadi sak gede-gede ini dosamu, luwih gede pangapurane Gusti Allah. Jadi saya itu orang yang pede masuk surga Pak Dandim. Saya pedenya kenapa? Karena orang masuk surga itu ternyata itu bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Makanya kenapa saya bilang sama Pak RW, tolong pengajian diumumkan kepada mbak-mbak semuanya. Sekali saja ikut pengajian, ayo. Sebulan sekali atau berapapun kita kesempatan waktu ada, kita ngaji. Siapa tahu waktu yang kita luangkan untuk ngaji ini mendatangkan rahmatnya Allah. Dari semua dosamu, Allah tutup dengan rahmatnya, sehingga dengan pengajian itu kita mendapatkan pengampunannya. Kita enggak. Orang sekarang bilang begini, Gus, apakah amal baik itu kalau diposting pasti riya? Oh enggak. Kata Imam Al-Ghazali apa? Kalau kamu yakin kamu bisa menjaga hatimu dari pamer, maka amalmu diperlihatkan saja nggak ada masalah. Sehingga apa? Niatnya untuk ngajak orang lain. Jadi kalau kamu ngaji kayak gitu di posting nggak ada masalah kamu posting. Yang penting kamu jaga hati, niatnya tidak riya, niat pamer. Tapi apa? Supaya memotivasi orang lain. Maka saya bilang, ketika kawan-kawan saya seperti Raffi Ahmad atau Halilintar waktu itu posting sedekah di medsos, dibully. Masa sedekah kok diposting? Saya bilang, yang diposting belum tentu pamer, yang tidak diposting belum tentu ikhlas. Karena apa? Sedekah itu terang-terangan maupun tersembunyi. Boleh. Yang nggak boleh itu nggak sedekah, tapi terang-terangan cangkeme cerewet. Wongnya ya tekoi. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabnya ungu biasanya.
Yang jilbabnya coklat, insya Allah luweh nemen. Nah, maka kemudian apa? Kita tidak bisa menilai seseorang itu baik dan buruk dalam mata manusia. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan apa? Ketika malam hari kamu melihat ahli maksiat dan kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi malam itu dirinya sudah bertaubat, minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, tetapi mata kamu tidak pernah melihat. Gak bisa. Saya itu kalau ada orang malam ketemu saya dalam keadaan mabuk, besoknya saya pura-pura lupa. Karena bisa jadi sudah mabuk, dia minta maaf sama Allah. Ya Allah, tadi malam saya mabuk. Mboten kata kok Allah namung toying. Nah, sehingga kemudian apa? Kepada manusia lain hendaknya kita berhusnudon, bahwa manusia itu baik. Kalau kepada dirinya sendiri justru dia harusnya suudon. Kalau kita kan kebalik, suudon kepada orang lain, husnudon kepada diri sendiri. Makanya kemudian muncul bahasanya Gus Miftah apa? Jeleknya manusia itu selalu saja menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita hakimi, kita tuntut, tapi kalau kita salah membela diri. Ini yang nggak benar. Tapi jangan kemudian ini dijadikan dalil, lah ngono aku salah apa-apa, yang penting nggak usah membela diri. Ya kuwi cangkem bosok. Bukan seperti itu pemahamannya. Maka perintah Allah kepada Nabi Musa ini membuktikan bahwa kita tidak boleh suudzon kepada siapapun, termasuk kepada ahli maksiat sekalipun. Nah, kemudian apa? Nabi Musa ketika diperintah oleh Allah ini datang ke sebuah kaum ini, mencari siapa laki-laki yang mati itu. Dicari sama Nabi Musa. Begitu dicari ke tengah kampung, ditanya, jenazah orang ini kemana? Ketika Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, kata Allah, di suatu perkampungan ada seorang laki-laki mati. Tolong kamu cari, kata Allah. Begitu dicari sudah tidak ketemu. Ternyata apa? Laki-laki ini sudah dibuang ke tempat pembuangan sampah. Jenazahnya dilempar ke tempat pembuangan sampah. Kenapa? Karena menurut kaumnya, laki-laki ini ada yang ahli maksiat, banyak dosa. Dilempar, Pak. Tapi coba Anda lihat, hebatnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk ngurus langsung jenazah ini. Musa ketika mendapat perintah dari Allah langsung jawab, siap dan 86 laksanakan. Wah. Kalau di Sarkem beda dan siap dan 69 laksanakan. Wah. Masuk mata. Saya kemarin ditanya dalam pengajian, bagaimana cara membahagiakan pasangan? Oh gampang, membahagiakan pasangan cukup dengan 70 cara. Satu shopping, sisanya 69. Wah. Karena cewek itu hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel. Loh kan, cewek hobinya cuma itu toh, ngemil, ngemol, ngomel. Makanya cewek sekarang kalau suruh nyari cowok, pilih mana, good looking apa good reckoning? Pasti pilih good reckoning. Karena berangkat dari good reckoning bisa menjadikan wajahnya glowing. Di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang gulung-guming. Tapi saya pesan sama mbak-mbak, tolong rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Mending gak malam. Sopo jenenge? Ya Temi. Ya Temi. Oh kan. Ya Temi. Legenda Sarkem. Ya Temi. Kalau kemarin siang saya pengajian di Semarang, di Bandungan, kota sejuta purel. Purel.
di sini siapkan pertanyaan ke Gus Miftah. Satu pertanyaan tak kasih uang 300.000. Wah, luwih larang daripada suara rakyat. 5 tahun 20 ya. Mau takon dulu. Tak duit. Nah. Alah ngenyang gitu takut tamumu yuyu. Tambahi. Emangnya aku cowok apaan? Orang ajar, tambahi bah. Kowe iki takon tak jawab tak sangoni kok cangkemmu cerewet. Kowe lek karo aja nyang-nyangan. Kan kudune gratisan. Saya itu udah berkomitmen ya, semenjak meninggalnya almarhum Gunjek, saya nggak pernah masuk ke Sarkem kecuali pas pengajian. Kalau dulu zaman almarhum Gunjek itu, saya kosong malam ke sini beli pecel lele sama almarhum dibagi-bagi ke mbak-mbak. Itu biasa dulu. Tahun berapa dulu? Tahun 2000-an nih. Nah, setelah beliau meninggal, saya nggak pernah datang ke tempat ini kecuali pas pengajian. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Matamu banyak ingin. Banyak inginnya. Kan saya dulu bilang toh, di Belanda saya tanya wartawan, Gus, kalau ketemu mbak-mbak cantik pengen apa enggak? Ya pengen. Matamu tiga-tiga gitu. Terus gimana Gus? Ya ngempet. Masa kiai nyang-nyangan. Nanti Pak Dande masih mau pulang toh? Dilindari. Oh, jondan. Nah, akhirnya apa? Nabi Musa penasaran. Ini menurut manusia jelek, kenapa kok menurut Allah itu baik? Jadi kalau disuruh milih, dok, baik di mata manusia, jelek di mata Allah, atau jelek di mata manusia, baik di mata Allah, tentunya kita milih walaupun jelek di mata manusia, tapi baik di mata Allah. Karena pada akhirnya apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang Allah. Akhirnya kemudian Nabi Musa mencari informasi apa yang menjadi kebaikan dari orang ini sehingga Allah mencintainya. Ternyata usut punya usut, ada beberapa amalan terakhir yang dilakukan oleh ahli maksiat ini. Sehingga kemudian apa? Amalan terakhir inilah yang kemudian mendatangkan ridhonya Allah. Makanya yang dicari gak usah banyak-banyak, rahmat sama ridhonya Allah. Saya itu kenapa dan gak pernah berhenti ngaji kemana-mana? Karena saya gak pernah tahu dari panggung mana rahmat Allah itu berikan kepada saya. Apakah yang datang yang puluhan ribu, kayak kemarin saya di Bantul 25.000 orang lebih. Kayak di Lampung dihadiri 20.000 orang lebih. Kemarin saya di Taiwan dan hari Minggu kemarin, pas minggu ini, saya pengajian di Taiwan, di kota Changhua. Yang hadir 15.000 orang. Saya pengajian ada 5 orang naik panggung. 1 orang Indonesia, 4 orang Taiwan. 5 orang. Sehingga tahun 2023 ini, dok, belum sebulan, saya sudah menuntun mu'alaf 10 orang. Baru Januari. Pak Sarjono mau dikafirkan? No aja. Pokoknya sareko-sarekosone itu sepenting husnul khotimah ya Pak Sarjono ya. Maka kita doakan Pak Sarjono panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Sarjono hidup sendiri. Yeah. Aku tahu Pak Sarjono pacarnya siapa. Ini iya. Oh yang kau ketik aku. Sehingga besok kalau kamu di dalam kubur ditanya malaikat, "Man rabbuka?" Kula melu ngaji karo Gus Miftah, malaikat. Oh no. Orang kaya Pak RW, "Man rabbuka?" Malah jawab, "Kamu nanya." Iya. Kia bok malaikat cangkemmu Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini calon penghuni surga. Cangkeme. Nah, kita lanjutkan sebelum kita tanya jawab. Nasira umum. Kalau saya badannya panas. Kalau sini burika sih. Karena pikiran yang kotor itu berangkat dari sesuatu yang bening. Yeah.
Baleni mbahmu balik. Pokoknya kalau ini semangat, nanti kita yuk sebelum Ramadan kita buat yang besar. Bila perlu di Abu Bakar Ali. Tapi Bapak tahu kabeh. Saya itu membelain kalian di mana-mana itu. Ketika orang ngomong bla 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 bla, coba kamu lihat di medsos. Yang paling bela ini Gus Miftah. Karena saya berharap kita besok masuk surga bareng-bareng. Kayak kemarin kalau kamu pernah lihat medsos di TikTok, di Instagram, dan ada LC Purel dari Banjarmasin. Ngefans banget sama saya. Di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Aduh. Owner WA saya, Gus, boleh video call sebentar nggak? Ini sama-sama anak-anak. Begitu video call, Gus, saya ngefans sama jenengan. Dok, kenapa di atas payudara kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans sama Gus Miftah. Bukankah dulu Gus Miftah pernah bilang ketika pengajian, ternyata dulu pindahan dari Jogja. Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Langsung aku nyanyi. Silit. Lupakan silit. Makanya sekali lagi saya berdoa, mudah-mudahan saya bilang ini betul, Dok. Saya itu kalau ngomong di luar sana lontar, saya bilang saya nggak pernah menyebut itu kepada mbak-mbak saya. Kan nggak pernah, Bu, ya? Siapa yang sering ikut pengajian Gus Miftah di sini? Pernah nggak Gus Miftah bilang para londe rahimakumullah? Nggak ada ceritanya. Contoh barusan. Karena bagi saya kita semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan ridhonya Allah. Makanya mudah-mudahan kita bersama di dunia bertetangga di surga. Nah, besok surga ini Pak Dadim nanti loh. Wow, Dadim ini surga tak inceng kamare. Iya. Pak Dadim lagi ngapain? Cike-cike. Kalau kamu besok nggak mungkin saya surga sama aku. Masa kamu lihat aku kelon? Survei di makanya besok Laskar Jogja, Laskar Oraji itu apa masuk surga tak ajak. Nah ya kuwi Laskar itu tugasnya survei. Jadi seorangnya apa masuk surga, surganya disurvei karo Laskar. Surganya siap, apa masuk, Laskarnya metu meneh. Terus lumayan lah survei kok. Nah ternyata amalannya apa? Mbak, dengerin ya. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah minimal seperti orang ini. Walaupun kita ahli maksiat, kita masih punya kesempatan seperti ini. Amin. Coba dengerin. Ketika Nabi Musa bertanya, apa hebatnya laki-laki ini? Sehingga ketika menurut manusia dia jelek, tapi menurut Allah dia baik. Ternyata sebelum meninggal dunia, laki-laki ini berdoa 3 hal. Berapa, Bu? 3. Tolong lihat jari saya. Pamer apa? Kan emang bagus. Ya udah dibalik. Saya gede. Kak, ini cuman emas kok, emas asli. Gitu aja. Santai, saya punya teori baru. Diam itu adalah emas. Makanya kalau para istri minta emas kita, diam. Bagi mas-mas di sana yang gak punya dana kenakalan, ingatlah, waktu adalah uang. Jadi kalau udah LC minta uang, dikasih waktu. Asal deh. Apa 3 doa yang dikumandangkan oleh ahli maksiat ini sebelum meninggal dunia? Yang pertama, laki tersebut mengakui perbuatan maksiat yang dilakukannya. Kemudian ia berdoa kepada Allah. Ini doanya saya tulis dalam kitab itu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya. Sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya aku benci dalam hati. Jadi dia mengatakan, sebenarnya aku benci dengan kemaksiatan itu walaupun aku melakukan kemaksiatan itu. Makanya coba, Allah itu tidak membenci, tapi Allah membenci perbuatan dosa. Yang dibenci bukan pendosanya. Saya ulangi. Allah itu benci perbuatan dosa, bukan pendosa. Makanya semaksiat-maksiat kamu tolong
hatimu jangan nyaman. Jadi yang bermaksiat tubuhmu, hatimu jangan membenarkan kemaksiatan itu. Wis ora apa-apa. Duit haram, halal haram hantam paman. Lu. Kamu terpesona sama aku ya. Kambleng bisa ada. Kamu dijaga. Tamu yang datang itu bukan suamimu tapi suaminya orang. Ono tamu karaoke ngangkat HP, angkat telepon bojone kok kamu cemburu. Kono angkat. Bojone dhewe kok kamu baper loh. Wong ya teko ya. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabnya putih biasa. Oh Bu aja. Bu aja pun arsik. Ngiri agora Bu aja iso wakaf musola subhanallah. Alhamdulillah. Awake dhewe mesti iso lho kan. Keren insyaallah. Oh, padahal dipikir sarang matamu. Kurang ajar. Musolane sing lake gurum larang. Mumet dasku. Sumu ada. Apa be? Apa armaja lo belangkone? 900 juta kita katanya. Sandase matamu sandase. Kurang aja. Belangkone 900 juta sandase. Wedus ini. Saya pengajian dengan kiai paling nyantai sandunya ngono ngene. Saya itu santai dan saya itu suka merosting orang dan orang boleh merosting saya. Jadi ya fair saja. Jadi kiai itu jangan sok semuji. Ada kiai yang membuli saya. Jadi Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Ternyata malah orangnya kena kasus asusila. Memperkosa 11 santri dan 4 ustadzah. Maka saya bilang, ya mungkin Deddy Corbuzier masuk Islam salah jalan, tapi tidak salah lubang. Lubang yang salah. Kenapa kok ada perilaku oknum tokoh agama seperti itu? Dua kemungkinan. Satu, nakalnya telat, atau yang kedua nggak punya. Betul, Pak? Kadang-kadang. Ono wong ngaju malah bengsone lato-lato. Tolong para suami siapkan lato-lato di rumah. Sehingga ketika istrimu cerewet kamu bunyikan. Lomba lato-lato dengan cangkem cerewet. Kok dia tek-tek tetap cerewet gampang, tatapi cangkeme. Ngono lho ndak. Kowe padha ndem ning kantor galake ra ning umum. Ning omah karo bojone ya iya. Aku dan orang lanang ini di luar kayak harimau, ning omah ya kayak kucing. Kemudian yang kedua apa? Sang lelaki ini juga mengakui bahwa tempatnya semasa hidup berada di lingkungan orang fasik, orang yang banyak dosa lah. Meski demikian, ia juga ada sekitar orang soleh dan mengaku lebih senang berada di sana. Kemudian dia mengatakan apa? Wahai Tuhanku, Engkau tahu aku melakukan perbuatan maksiat dan tempatku adalah bersama orang-orang fasik yang banyak dosa. Akan tetapi sebenarnya aku juga senang ketika bersama orang soleh dan senang dengan sikap zuhud mereka. Tentu tempat bersama mereka lebih aku senangi dari fasik. Ini seperti pengajian malam hari ini. Mungkin kalian berada di lingkungan orang fasik, orang yang banyak dosa. Tetapi di hati kamu harus kamu tanamkan. Saya lebih bahagia ketika ketemu dengan orang soleh. Pak Soleh mbahmu, Pak Soleh. Dengan orang baik. Jadi bahasanya itu, sak nyaman-nyamanku di Rumki, ternyata aku lebih nyaman ketika datang di tempat pengajian. Bisa nggak hatinya seperti itu? Hei, bro, sis. Oh ya. Itu saja yang Allah minta. Saya lebih nyaman ketemu dengan orang baik
Dibandingkan saya ketemu orang fasik. Ya Allah, lingkungan saya memang buruk. Tetapi ketika ada lingkungan yang baik, saya ketemu dengan orang baik. Saya cinta ya Allah. Makanya apa? Uhibbus sholihin. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Rumangsane kamu salah, bertemulah dengan orang soleh. Apa kata Imam Syafi'i? La'alli an anala bihim syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang-orang soleh. Tak kasih tahu loh. Ini sering tak ceritakan. Ada fan-nya Gus Miftah dari Kalimantan. Hamil 3 bulan setelah menikah. Tiap malam nonton YouTube-nya Gus Miftah. Tiap kali tidur, ngelindur, nyebut jenenge Gus Miftah. Gus Miftah. Untung itu pedalaman Kalimantan Selatan. Coba kalau yang ngambil anak Sarkem, kok ngelindur Gus Miftah, orang pasti curiga. Jangan-jangan saya ngetengi Sarjono. Ya. Akhirnya apa, Dok? Bilang apa? Pak, mau ke Jogja. Anaknya bilang sama bapaknya. Ngapain tak video greeting ucapan kehamilan saya dari Gus Miftah? Bapaknya cuma punya uang 500.000, Dok. Akhirnya berangkat ke Jogja, sampai Banjarmasin, uangnya habis. Mau nyebrang ke Semarang dan nggak punya duit. Akhirnya apa yang terjadi? Ini loh, bahwa hanya gambar saja bisa ngasih syafaat. Apalagi kalau kamu cinta Kanjeng Nabi. Ada truk lewat. Bokong truknya ada gambarnya Gus Miftah. Kan Gus Miftah dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Termasuk mobil sedot WC. Raiku tak ada. Apa rumangsane raiku rupane kaya kloset, aku ora paham. Sesu ana merek kloset jenenge GM. Gus Miftah. Dadi men bapak ngoten. Kelingan raiku itu. Akhirnya apa yang terjadi, Nduk? Truknya didatangin, disamperin. Pak, ini truknya siapa? Truk saya, Pak. Mau kemana? Mau pulang ke Magelang. Loh, kok Bapak? Kenapa di sini? Saya pengen ke Jogja. Tapi uang saya habis. Ke Jogja kemana? Saya pengen ke dalamnya Gus Miftah. Lah saya melihat truk jenengan kok bokongnya dilukis gambar Gus Miftah. Lah jenengan saya fan-nya Gus Miftah. Kenal? Enggak, tapi saya senang dengan Gus Miftah. Akhirnya sopir truknya bilang apa nih? Pak, yuk ikut truk saya hanya Gus Miftah. Coba. Itu hanya gambarnya Miftah. Apa meneh lak ning atimu ana gambare Kanjeng Nabi. Insyaallah. Ana gambare wong saleh. Pasti dapat pertolongan. Ini orang lihat truk, pokoknya gambarnya Gus Miftah saja dapat syafaat. Sehingga dia nggak punya uang bisa ke Jogja. Nyata. Maka orang-orang yang meragukan syafaatnya Kanjeng Nabi itu salah. Dan ternyata jalan mendapatkan syafaat itu apa? Seneng dengan orang baik. Milo saya elek-elek mundur, please. Cintailah orang-orang baik. Cintailah kebaikan-kebaikannya. Sehingga apa? Kamu akan mendapatkan pertolongan dan kebaikan dari orang-orang baik. Amin Allahumma amin. Ini yang kedua. Tadi dia bilang begitu. Wahai Tuhanku. Dia bilang. Ini itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Doa terakhir yang dipanjatkan oleh lelaki itu adalah pernyataan dirinya yang berjanji akan kepentingan orang soleh dibandingkan orang fasik. Dulu saya pernah buat survei begini. Ternyata orang yang dianggap jelek itu, Bu, itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Balik, lihat jam ya, kamu reserve ya. Jangan lihat jam dulu. Sabar, tamumu di WA. Sabar ya, Om. Aku lagi handle Gus Miftah. Sabar, sabar. Tamumu disabar, sabar ya Om. Sabar itu disayang Tuhan. Sabar niku mboten nonton wates e Om, sing diwates mung kulon progo. Sabar Nduk, sabar. Bentar lagi Nduk. Kamu insya Allah bersabar. Kalau nggak sabar langsung aja suruh handle malaikat Israil alaihissalam. Silakan 3 orang penanya habis ini siap-siap. Tak kasih uang. Santai, Kiai Sugi. Urung. Dulu saya buat survei begini, Dok. Rumah ya, yang belum pernah dengerin. Ternyata orang yang dianggap banyak dosa sekalipun, itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Contoh rumah ini. Ono kiai berjalan sama germo.
ono tamu datang. Oh, ono kiai karo germo. Kira-kira yang dicium tangannya oleh tamu yang datang, germo apa kiai? Tetap kiai. Itu menunjukkan apa? Oh, dianggap jelek sekalipun masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Padahal kalau dilihat dari kepentingan, lebih menguntungkan germo dibandingkan kiai. Satu. Yang kedua, saya pengajian di sini, ada tamu datang. Padahal pengajian belum selesai. Mereka ngelik, waduh, siapa pengajian Gus Miftah, isen aku ngelik. Orang mungkin dia teriak-teriak, Gus, aku main ronde. Nggak ada. Wallah, nggak ada. Berarti apa? Dia masih malu dah. Dan ternyata salah satu tanda kebaikan seseorang itu ketika dirinya masih malu. Dok, malu. Minimal kamu malu sama Allah. Gak usah malu sama saya. Malu sama Allah. Nah, kemudian yang terakhir, doa dari laki-laki ini apa? Wahai Tuhanku, seandainya engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, para wali dan nabi akan merasa senang, sedangkan setan-setan, musuhku dan musuhmu akan sedih. Begitupun sebaliknya. Nah, kamu bilang, ya Allah, sejelek-jeleknya saya, ya Allah, tolong ampuni saya. Karena kalau engkau ampuni, berarti Allah, berarti nabi senang, kiai senang, orang soleh senang. Tetapi kalau engkau nggak mengampuni aku, setan senang, iblis pun senang. Saya doakan semuanya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Siapkan pertanyaan, kita selawatan dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada pertanyaan? Namamu siapa? Risma. Risma. Risma, remaja Islam Masjid. Iya. Risma dari mana aslinya? Asli. Wonosobo. Dieng ya? Bukan bawahnya. Oh, bawahnya. Bandungan matamu, Mbak. Kulino. Pertanyaannya apa, Risma? Anu lek pas. Anu nih sopo? Kan Tarik napas panjang 1 jam baru dikeluarkan. mati kok, Pak. Oh, mati. Posisi ini kan masih rotok doyong gitu, terus kita Rotok apa? tuh doyong. Mabuk, Habis mabuk. kerja, terus mau sholat boleh nggak tuh? Boleh. Boleh. Posisi kamu masih toying. Iya toying. Masih toying. Iya. Ada mereng-mereng. Nggak, tapi ki arep sholat ngono iki ya endo Pak. Boleh. Begitu selesai, kamu langsung wudhu, sholat. Diterima apa enggak, Gus? Urusannya Gusti Allah. Cukup rokib dan atlet yang menilai amalku, cangkemmu rasa melu. Berarti orang nambah dosa loh. Apa nah? Enggak Enggak nambah itu, dosa lah, gue sholat. Tetap sholat jentuk ya. Ya. Mandi dulu. Tapi nggak ada istilah mandi besar. Nggak ada mandi besar dari alkohol. Mandi besar itu karena campur. Baik dengan suaminya maupun suaminya orang lain ya. Ya ikut toh. Tapi yo coba bayangin Gus Miftah. Mau bayangin jambai rambutku. Kalau kamu lah histeris gila. Kamu ngebayangin ya, jangan. Pak. Ternyata aku tidak suci dalam bayanganmu. Wudhu, sholat. Udah. Sama aja. Sholat biasa, usolli, fardhu subhi, rakaat ini, selesai. Gak apa-apa. Setelah itu wirid, bila pun baca Quran. Lah lebih dosa lagi kalau kamu sudah doyong ora sholat. Tetaplah sholat walaupun kamu. Nggak usah sholat tobat bareng toh. Apa? Nggak usah pakai sholat tobat. Ya kalau bisa sholat tobat. Kalau nggak bisa langsung sholat subuh. Minimal jangan meninggalkan sholat wajib. Ayo. Bangun siang duhur, sholat meneh. Loh, coba beratnya sholat di mana? Aku mau tanya sama kamu Risma. Ya. Kamu masuk kerja jam berapa sih? Jam 9. Loh, kan berarti bareng Isya toh? Iya. Kudune subuh, maghrib, duhur, asar sampai Isya kan harusnya terjaga. Duhur belum bangun bos ngantuk. Yo lah, kue rasa tangi, adung ngake muga-muga rasa tangi. Ya aja. Terbangun, sholat, sampai makan. Itu Risma ya? Ya. Tetap sholat walaupun Doyong. doyong. Rasanya anyar. Doyong. Nah, doyong. Ya, Risma, 300.000. Loh. Gak usah salaman, aku udah butuh. Mayan, 300.000 tanpa doyong. Doyong. Nah. Mana yang ngerti siapa? Ibu. Kalau ini STNK. Setengah tuh yang kemer-kemer. Gus mau
Ruli. Eh? Ruli. Ruli? Ya. Kok kayak wong lanang? Ruli. Mbak Ruli dari mana? Asli sini. Asli Sarko. Oke. Mau tanya Gus, Aku mau jawab. kalau uang Tadi. uang yang kita dapat dari pekerjaan ini itu haram nggak kalau buat keluarga? Kalau saya bilang ya haram ya haram. Ya. Kalau kamu nanya haram saja ya haram. Ya. Nah, terus pertanyaannya apa? Ya itu haram atau? Ya haram. Ayo. Saya nggak mungkin mengatakan haram halal. Ya haram ya haram. Tapi gimana kalau saya belum punya pekerjaan lain? Nah itu urusan nanti. Tapi kalau kamu ngomong ini halal apa haram ya saya jawab haram. Berarti saya menafkahi sesuatu yang haram. Lah faktanya. Tapi gimana Gus belum ada yang lain? Berusaha untuk cari yang lebih baik. Ditabung kok saliani. Kalau kamu nanya halal apa haram, ya jelas. Karena al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram itu jelas dan yang halal itu jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Saya kira menurut jenengan dhewe umpamane, halal apa haram? Haram. Lah iya dene takon rupamu. Liru gitu loh. Lah. Makanya coba kamu nabung sambil berusaha untuk menjadi baik. Mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah. Ruli ingat kata Gus Miftah. Orang itu sering membandingkan antara uang dan waktu. Ada perbedaan yang sangat penting antara uang dan waktu. Kamu dengerin. Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimilikinya. Tapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimilikinya. Tapi lucunya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi uang. Orang nangis, tapi tidak pernah nangis kita kehilangan waktu. Padahal apa? Kita tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Betul? Catat. Terima kasih Pak Dulinya, tolong ngatur saya. Enak men gula duit. Terima kasih Mbak Ruli ya. Mana yang terakhir tadi? Kalau ini tadi STNK Mbak Ruli, kalau ini STMM. Setengah doang yang modal. Mbak siapa namanya? Kok nggak bunyi, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tahu kenapa Bu Endang pegang mic pakai tangan kiri. Pamer gelang. Iya. Iya, ngene-ngene kayane. Bu Endang di sini kerjanya? Enggak. Apa? Saya adiknya yang Oh, adiknya Yangti. Hanya Bu Endang. tanya kan besok masuk, bukan nggak ada hubungannya ya. Besok kan Nggak masuk usah bulan bunyi, Rajab. sudah, nggak usah tanya. Ada, Oh, besok kan bulan Rajab. Ah. Nah, yang saya tanyakan di sini tuh bulan Rajab kan. No. Tajak loh. Oh, tajak. Bareng-bareng nanti. Abdolnya puasa Rajab itu dilakukan tuh berapa hari? Dan mungkin mbak-mbaknya juga nggak ada yang tahu doanya ya apa. Tolong Gus Miftah nanti dibacakan doanya puasa Rajab. Kan besok Ini doa mulai. dulu. Yuk, doa masuk bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fima rozaqna rajar. Fi fi Rajab wa sa'bana Sabana wa balighna Robalikana Ramadana. Ramadan. Allahumma Allahumma barik lana barik lana fi rajaba fi Rajab wa sa'bana Sabana wa balighna Robalikana Ramadana. Ramadan. Seberapa banyak pun dosa kita di hadapan Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Maha Rahman, ya Allah ya Maha Rahim. Ya Allah yang Maha Kasih, ya Allah yang Maha Sayang. Begitu banyak karuniamu ya Allah. Begitu banyak anugerah rizkimu yang kau berikan kepada kami ya Allah. Bahkan ya Allah, di saat kami bermaksiat, bergelimang dengan dosa, diselimuti dengan segala perbuatan salah dan dosa, Engkau masih memberikan rizkimu kepada kami hamba-hambamu. Itu semua ya Allah menunjukkan betapa sayangnya Engkau kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami sadar diri. Semua kebaikanmu, anugerahmu, rizkimu senantiasa kami balas dengan perbuatan dosa. Kami balas dengan kemaksiatan. Kami balas dengan kesalahan. Kami balas dengan kekhilafan. Untuk itu ya Allah, perkenankan kami, izinkan kami malam hari ini ya Allah. Dan kedua tangan kami menghusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah.
ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, baik yang kami lakukan secara bersama maupun sendiri ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Jaga mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Izinkan kepada kami ya Allah untuk dapat membahagiakan mereka ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan kami hamba-hambamu yang durhaka ya Allah. Durhaka kepadamu maupun durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kepada kami semua yang hadir ya Allah untuk membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Birrul walidain ya Allah. Kami punya cita-cita ingin membahagiakan kedua orang tua kami. Kami semua yang hadir ya Allah mempunyai cita-cita ya Allah ingin menuntun kedua kaki orang tua kami untuk ziarah Makkah Madinah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami ya Allah senantiasa anak yang berbakti kepada mereka ya Allah, sehingga kami termasuk qurrat a'yun bagi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, dalam keadaan sakit Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, berikan jalan keluar dan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Siapapun yang datang di tempat ini ya Allah dengan segala kesulitannya ya Allah, kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan jodoh dan kesulitan lainnya ya Allah, berikan kemudahan kepada kami ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat, cita-cita dan doanya, kabulkan hajat kami, kabulkan doa kami, kabulkan cita-cita kami ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah ya Allah, dan Kau berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi segala kesalahan itu ya Allah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di birahmatik, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina